terakhir di Sido Dedi ya, yang sama Pak Kapolres, terus sekarang di Setiaji menjelang pilkada. Matur kalau matur sangat Pak Kapolres Pak Kapolres yang selama ini selalu mendampingi kami di setiap event, setiap acara, setiap kegiatan siang malam, tidak mengenal waktu kami didampingi sehingga kondisi di Kecamatan Sukosewu alhamdulillah adem ayem, rukun, tidak ada kondisi apapun, tidak ada, setiap ada apa kami selalu diinformasikan. Terus yang kedua Pak Kades kami bantuan nuwun di Setiaji sangat luar biasa juga. Alhamdulillah pokoknya pun ini dalam rangka menuju pilkada, mugi-mugi berjalan lancar, aman, tentram, beda pendapat pun biasa, beda pilihan. Jangankan untuk masyarakat Musaumah kadang duduk pilihan pun wajar. Sementing Bojonegoro itu saged adem ayem, mugi-mugi sami-sami kita jogo Setiaji, jogo Sukosewu dan jogo Bojonegoro ngoten nggih. Jadi saged adem ayem mboten wonten harapan apapun pun yang penting saged bekerja sama, saged nengkuyung apa kekurangannya di Kecamatan Sukosewu. Kula berharap acara seperti ini tetap dilaksanakan sehingga diskusi, terus seneng tanya jawab diskusi mawon. Nah ngeten kan kok satu arah mereka ketinggalan. Pokoknya diskusi nopo yang perlu diperlukan terus saged disampaikan. Mungkin itu singkat dari kami, matur nuwun. Mugi-mugi dalam menjelang pilkada 1 minggu ke depan ini mungkin intensitas sangat tinggi, walaupun menuju minggu tenang ya Pak. Minggunya tenang tapi hubungannya rada hangat. Tapi betul apa itu man sudah hari ini juga ada acara gede di stadion di pesta rakyat namanya pun di pesta rakyat. Penting sami-sami senengipun, sami-sami rakyat menikmati pesta 5 tahunan sehingga didapatkan pemimpin baru. Kenapa pemimpin baru? Soalnya yang lama buatan direk makanya baru. Aku tuh Pak Ida nyindir ini, pasti juga kenyataan ini. Pemimpin baru yang adem ayem dan selalu menjaga Bojonegoro. Mungkin itu sekilas dari kami. Nanti kita sarang-sarang diskusi, gayeng sambil ngopi, sambil rokok, sambil daharane wonten nuwun. Mungkin niku yang dapat kami sampaikan. Ngapunten mbok pilih wonten kata-kata kalau kurang berkenan nggih, ngapunten kula nggih. Kadang angger ngomong kadang jeplak ya, kadang sampai di linggo Banyuwangi berkali-kali. Makanya kalau rada hati-hati saja. Ya mungkin itu cukup dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sambil diskusi mungkin ada beberapa kata-kata yang disampaikan oleh Bapak dan Ramelnya nama Pak Kapolsek ya, Pak dan Ramel dan Ramel dia satu hari kan gini Pak Kapolsek juga dongnya terakhir moga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat, Pak Kapolsek, yang saya hormati Pak Kades, serta perangkat, yang saya hormati rekan-rekan dari Polsek, Babinsa, Bintang Fitmas, BPS, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah sebagai hamba yang beriman, marilah kita tidak intinya semoga berjatuh kepada Allah Taala karena sampai pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat bisa hadir di acara Cangkruan Fadilah di Desa Setiaji dalam keadaan siap walafiat. Amin. Kita salam, semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang serba modern saat ini. Semoga Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama
Saya ucapkan terima kasih kepada kepala desa atas penyelenggaraan kegiatan jangkauan 3 pilar ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya kami di Kemusbikaan, tapi saya yakin ini sangat bermanfaat untuk masyarakat desa Siti Haji dan masyarakat Kecamatan Sukosewu. Karena di sini ada timbal balik, ada saran masukan dari bawah, tidak hanya penyampaian program yang ada di pemerintah ke masyarakat. Jadi ini hal-hal seperti ini yang mungkin perlu kita lebih aktifkan lagi, karena tidak ada rasa sungkan. Kalau sudah di forum resmi itu, kita yang di depan ini kayak jadi narapidana. Jadinya bisa ngerokok, bisa senyum-senyum, kita ini mikir mau ngerokok, nggak pantas nanti bilang dan rame ini di mana yang ngerokok. Nah, ini jadi beban untuk kami. Jadi kadang kalau kita mau ngomong itu pas enggak gitu. Namanya jelaskan Pak Camat, kalau gini kan kita duduk sama dengan posisi yang sama dan begitu. Jadi tidak ada membedakan antara kami sebagai aparat pemerintah, kami sebagai pelayan panjenengan dengan yang kita layani dan gitu. Jadi ini kita sama-sama, karena kebersamaan itu akan memudahkan segala hal dalam penyelesaian permasalahan. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah mendekati pelaksanaan pilkada serentak yang disampaikan Pak Camat nanti tanggal 24 itu sudah dibilang masa tenang. Kami itu bagi kami ini masa umum dan begitu. Karena apa? Nanti sudah ada distribusi logistik, ada pengawalan dari gudang KPU sampai PPK menuju desa, termasuk ke BPS. Mohon kiranya dari BPS Desa Siti Haji khususnya ini untuk menyiapkan sarana prasarana yang akan digunakan tempat untuk penyelenggaraan pemilihan itu di TPS-nya itu. Saya yakin pengalaman pelaksanaan pilpres kemarin tidak ada kendala apapun khususnya di Siti Haji ini mohon kiranya bisa ditingkatkan, minimal bisa dipertahankan. Karena saya akui pelaksanaan pilpres kemarin itu nomor 1 Siti Haji ini yang sukses, yang skor paling amal. Kebetulan kami menunggu di sini kemarin, jadi saya akui. Makanya di Tegal Kota sampai pagi hari Siti Haji jam 1 sudah tidur. Kemarin kebetulan kami mengikuti, sedangkan petugasnya juga tidak semuanya orang yang berpengalaman dalam ini, sudah berapa kali. Karena banyak anak-anak muda yang memang justru IT-nya bagus. Ini mohon jadikan perhatian, jangan sampai pelaksanaan pilkada ini tidak bisa lebih cepat daripada yang kemarin. Karena ini hanya 2 surat suara. Kalau kemarin 5 surat suara, lembarannya juga kecil. Sekarang lembarannya kan lebih kecil, lebih simpel, kan gitu. Selanjutnya, apabila nanti dalam penyiapan TPS, monggo tolong diajak Babinsa, Babinkan Fitmas bagi kepanjangan dari Musbika. Nanti kalau ada kendala biar segera bisa teratasi. Kemudian awas saya tertutup. Jadi kita lebih siap untuk menyelenggarakan pesta ini dengan lebih awal. Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa waktu yang lalu kami diundang rapat oleh PUSDA Provinsi di kantor yang depannya GDK, sebelahnya kantor pos, terkait RTT, ya, rencana tata tanam. Di sini ada nanti ditentukan MT 1, 2, dan 3. Ini karena kok Pak Danamil kok diundang, kebetulan yang diundang kok saya. Kebetulan kita yang ada di Sukosewu ini kan
Kletek ini kan sudah kita bersama. Dan kebutuhan air pertanian itu yang dari Pacal maupun Gongseng itu fokusnya lewat Kletek. Kita bertanggung jawab juga termasuk dari warga Baleng, Kapas, Sumberjo, Baru, Kanor. Ada 7 kecamatan yang pemenuhan air dari waduk Pacal, khususnya dikendalikan di Kletek. Terkait itu banyak di wilayah kita yang sudah mulai tanam, khususnya wilayah barat, Sumberjo Kidul, mungkin juga ada sebagian Sidodadi, karena memang kondisi tanamnya hijik, tidak menggunakan air dulu. Jadi lancung hijik sekarang sudah tumbuh, moga-moga tidak lama lagi curah hujan juga sudah rutin biar pertumbuhan tanaman ini bagus. Selanjutnya terkait air, kemarin di Kletek khususnya ada panggilan dari pihak Polres untuk pompa yang ada di Kletek. Jadi kemarin juga saya kayak disemprot Pak gitu. Sebetulnya ini hanya miskomunikasi. Saya bilang gini, jenengan nggak pernah diakui sama Mustika. Saya langsung bilang gitu. Kebetulan beliau perangkat desa Kletek, Pak Budi. Dan dia sebagai pengelola pompa itu. Jadi kemarin beliau itu karena temennya Dandim langsung WA ke Dandim itu kayak pirang puluh izin gitu Pak, WA-nya berubah. Saya baca loh, sama mau balas WA-nya Komdan itu setengah jam ada, karena saya harus baca dulu WA intinya apa ini, panjang lebar. Ternyata dia dipanggil dari penyidik Polres itu mau dikonfirmasi terkait usaha air pompanisasi itu yang dikelola oleh BUMDes. Itu sudah keluar seudon kalau anggotanya Dandim dan Ramil dan ada oknum tertentu ini melaporkan ke Polres. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dari seudon juga dengan orang PUS tiap provinsi maupun BPWS. Nah, itu. Jadi kemarin itu saya lihat WA ini orang kok aneh gitu. Saya bilang anehnya kenapa? Lapor ke Dandim, sedangkan kita ada Mustika itu udah membuka diri, ada apapun kita berusaha hadir. Sebelum saya menjawab terkait permasalahan itu ke komandan, karena kemudian minta kejelasan kenapa bisa muncul, karena di situ WA yang paling saya buat langsung rambut saya berdiri itu Pak, karena saya kan berdiri, jadinya berdiri itu. Apabila kebutuhan air warga Kletek tidak dipenuhi, tidak diizinkan orang pipa itu, akan demo besar-besaran ke BPWS ataupun ke pemerintah daerah, termasuk akan merusak bendungan Kletek. Jadi saya bilang, zaman musuh saya langsung kalau sudah mengancam Kletek itu, saya bilang gitu. Apapun yang terjadi musuh saya bilang gitu. Lalu tak gituin, kemudian tak panggil langsung ke Koramil sama Pak Kades. Lalu saya bilang begini, Pak, saat MP2 jenengan memang terpenuhi air dong, karena jenengan nggak pernah peduli nonton saya di Kletek. Saya sama Kapol saya itu sama Babinsa ingat Mas itu malam-malam itu ngopinya di Kletek, karena masyarakat Bojonegoro wilayah timur khususnya Baleng, Sumberjo, Kepo Baru itu meruduk ke sini, termasuk menggunakan atribut perguruan. Karena soalnya nggak pernah melihat, dikira kita ini tidak peduli. Sama bisa mengairi itu yang telepon saya sama Bu Wahyu langsung, saya bilang gitu. Sama tanyakan orang BPWS yang telepon langsung ke Solo siapa, saya bilang. Saya kan begitu Pak. Akhirnya belum, karena merasa butuh. Nah ini mungkin biasanya kalau saya ngopinya enak, diusik kopi saya kan produk. Mungkin saya akan punya seudon gitu. Karena nggak untuk kemungkinan, kita sama-sama tahu di sini orang usaha kalau nggak ada hasilnya untuk apa dilanjutkan, kira-kira dia udah tentu kan begitu. Minimal ya kita nggak tombok lah, unsur sosialnya, unsur kemanfaatan ke masyarakat itu ada gitu.
setelah kemudian saya kasih laporan detail penjelasan itu, kemudian mengingatkan tolong berarti mungkin beliaunya yang tidak peduli dengan lingkungan Pak, termasuk dengan Muspika. Ini mohon hal seperti ini, silakan. Saya yakin Forkopimda itu membuka diri, amatur ke siapa, ke Dandim, ke Kapolres itu saya yakin membuka diri. Tapi jenengan di sini punya Muspika sebagai kepanjangan tangan dari Forkopimda. Kita tidak akan lari dari permasalahan yang ada di Sukoseni. Kami akan hadir. Saya yakin program ini sudah jauh hari. Saya sudah 12 tahun di Bojonegoro ini, dulu sudah dilaksanakan kegiatan seperti ini. Dan saya yakin kehadiran kami bertiga Muspika ini minimal saya yakin memberikan rasa nyaman dan aman panjenengan. Kalau saya sama Pak Kapolres, Pak Camat ini, saya ngalor dewe, Pak Kapolres sama Pak Camat ngidul, saya yakin jenengan bertanda tanya, kenapa dan Ramel kok pergi nih ngalor Kapolsek sama Camat ngidul? Jadi pasti ada tanya, ada apa? Di sini kami sudah komitmen tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalaupun ada sesuatu hal yang tidak sinkron dengan kami selesaikan dulu bagaimana langkah terbaik. Karena kami hadir di sini selain memberikan pelayanan kepada jenengan, memberikan contoh. Kalau kami tidak rukun, bagaimana saya mengingatkan panjenengan, memberikan arahan panjenengan di situ. Jadi mohon kiranya apabila ada permasalahan sekecil apapun, kita selesaikan di tingkat bawah saja. Saya yakin rekan-rekan dari kepolisian juga lebih senang seperti itu. Tidak ngalor ngidul dampingi, harusnya ngomong anak malah melekan sampai dini hari kan kurang manfaat. Ini karena mungkin kurangnya ngopi bareng itu. Jadi halal ngopi bareng ini perlu, karena saya yakin ini bisa lebih secara dini atau lebih awal kita bisa mendeteksi permasalahan yang ada di wilayah kita dan mencarikan solusi yang terbaik. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita bisa saling memberikan masukan, tanya jawab, nanti cari solusi yang terbaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya satu ada bahan bentuk juga akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek sekaligus dibantu Pak Direktur. Karena saya tanya jawab Pak Dan kasih waktu dan nanti teman-teman perangkat mungkin ada yang tanya dari BPD dan lain sebagainya. Ngapunten dan